Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akila dari Makia dengan NIM 200600510. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tugas praktikum 2 dari mata kuliah praktikum struktur data. Nah, langsung saja ke nomor 1. Nah, nomor 1 ini adalah tentang sorting object. Di sini tugasnya kita disuruh untuk menambahkan metode. Nah, karena NIM saya genap, di sini saya akan menjelaskan tentang metode bubble sort dan metode selection sort. Nah, langsung saja. Bubble sort merupakan sebuah metode untuk mengurutkan data dengan cara membandingkan, misalnya indeks ke-0 dengan indeks ke-1 dan seterusnya. Nah, cara ini akan diulang-ulang terus sampai data tersebut urut. Nah, dalam bubble sort ini sudah terdapat source code-nya ya. Nah, ini adalah source code-nya. Nah, di sini sebenarnya hampir sama, skripnya sama di tugas pendahuluan. Namun ada yang diganti. Ada yang diganti beberapa. Nah, di sini yang pertama saya mendeklarasikan variabel integer dengan nama batas dan i. Selanjutnya di bawah ada perulangan yang dimulai dari batas sama dengan n elemen min 1 dan akhirannya yaitu batas kurang dari 0 decrement. Lalu for yang kedua yaitu adalah perulangan di mana batas awalnya i sama dengan 0 dan akhirannya adalah i kurang dari batas dan increment. Nah, lalu yang membedakan di sini adalah kondisi if-nya. Karena di sini kita menggunakan objek array, jadi objeknya ini kita ganti dengan mahasiswa. Nah, dalam kondisi if ini kita juga harus menggunakan getter ya. Nah, getter ini untuk apa? Getter ini agar kita bisa mendapatkan value-nya. Nah, lalu dalam kondisi if ini jika mahasiswa indeks ke i titik get nim dalam artian kita akan mengambil nilai atau value dari nim-nya jika lebih besar daripada mahasiswa i plus 1 titik get nim, maka selanjutnya kita akan memanggil metode swap dengan mengirim i dan i plus 1. Nah, seperti itu. Selanjutnya di bawah ada metode swap. Nah, metode swap ini karena kita menggunakan objek array, jadi yang sebelumnya di sini adalah integer temp, kita ganti dengan objeknya yaitu mahasiswa. Nah, jadi objek temporary ini diisi dengan mahasiswa indeks ke-1. Nah, mahasiswa indeks ke-1 kita isi dengan mahasiswa indeks ke-2. Mahasiswa indeks ke-2 diisi dengan temporary. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah selection sort. Selection sort ini merupakan sebuah metode untuk mengurutkan data dengan cara membandingkan datanya. Misalnya contohnya itu value yang isinya paling kecil itu akan diletakkan di indeks yang paling awal. Setelah diletakkan di indeks paling awal, kita akan mencari lagi nilai yang kecil juga untuk diletakkan di indeks selanjutnya. Dan seterusnya sampai data itu urut. Nah, seperti itu. Nah, sama juga sih di sini skripnya hampir sama dengan di pendahuluan, namun ada juga yang berbeda. Nah, di sini saya mendeklarasikan variabel integer dengan namanya yaitu awal i dan min, lalu di bawahnya ada perulangan dengan batas awalnya sama dengan 0 dan batas akhirnya kurang dari n elemen min 1 increment. Lalu juga di sini ada for yang kedua, di mana kondisi perulangan itu dimulai dari 1 sama dengan awal dan batas akhirnya 1 kurang dari n elemen increment. Nah, di sini dalam kondisi if-nya, kita menggunakan array objeknya yaitu mahasiswa ya. Nah, jadi jika array objek mahasiswa indeks ke i, kita get name. Nah, kita get name agar bisa mendapatkan value-nya. Nah, jika kurang dari mahasiswa indeks ke min titik get name, nah maka kita panggil method swap. Nah, ini kita panggil method swapnya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk bubble sort dan selection sort. Lalu kita beralih ke soal yang nomor 2, yaitu lexical graphical comparison. Nah, di sini konsepnya itu
itu kita mengurutkan data array menurut abjad. Nah, di dalam penjelasannya juga sudah tertera kita harus memanggil sebuah fungsi compare to atau compare to ignore case. Nah, seperti itu. Karena NIM saya genap, saya di sini akan menjelaskan insertion sort by name. Nah, langsung saya, sorry, langsung saja, kita ke search kodenya. Nah, pada bagian atas ini sama dengan di pendahuluan modul 2 yang di insertion sort, yang membedakan sebenarnya adalah terdapat pada ini. Ini kan sebelumnya array temp sama dengan array current. Nah, karena kita menggunakan array object, jadi ininya diganti dengan mahasiswa. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua yang membedakan adalah terdapat pada while-nya. Di sini while-nya itu untuk membandingkan perulangan jika i lebih besar daripada 0 dan data mahasiswa array index ke i-1, lalu kita get nama untuk mendapatkan value-nya. Nah, di sini saya juga sudah menambahkan metode get nama di dalam kelas mahasiswa. Nah, seperti itu. Lalu kita akan memanggil fungsi compare to atau compare to ignore case itu sama aja dengan value isinya yaitu temporary yang di get nama lebih dari 0. Kenapa lebih dari 0? Nah, seperti ini. Jika kita di sini ingin mendapatkan perbandingan yang benar, misalnya huruf A dan huruf B, atau huruf A dengan huruf C, seharusnya kan yang keluar dulu itu huruf A. Nah, di sini agar dia bisa bernilai true, maka kita harus menambahkan lebih besar dari 0, di mana string objek lebih besar daripada string argumen. Nah, seperti itu. Selanjutnya, di bawahnya jika sudah terdapat mahasiswa indeks ke I ini diisi dengan mahasiswa indeks ke I-1 di kremen. Lalu yang terakhir adalah mahasiswa indeks ke I akan diisi dengan temporary. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu saya akan menjelaskan pada kelas data array app. Nah, di sini sudah terdapat data dari mahasiswa yang tidak urut. Selanjutnya, kita akan memanggil data mahasiswa yang belum urut. Lalu setelah kita memanggil data tersebut, kita juga akan memanggil sorting mahasiswa dengan NIM, baik di bubble sort ataupun di selection sort. Lalu tidak lupa kita juga memanggil insorting mahasiswa dengan nama menggunakan yang tadi insertion sort by name. Nah, seperti itu. Lalu kita run saja. Nah, kita run saja. Nah, ini adalah data yang belum diurutkan ya. Jadi datanya ini menurut NIM ini masih belum urut. Nah, lalu di bawahnya terdapat hasil dari bubble sort dengan NIM. Jadi ini datanya sudah urut mulai dari NIM yang terkecil sampai NIM yang terbesar. Pada selection sort juga sama, ini juga sudah urut dari NIM yang terkecil sampai NIM yang terbesar. Nah, pada intinya itu hasil dari bubble sort dan selection sort itu sama. Yang membedakan itu hanyalah caranya dan metodenya saja. Namun hasilnya itu sama. Nah, yang paling bawah ini adalah hasil output dari nomor 2, yaitu insertion sort by name. Mengurutkan dari abjad ya. Nah, ini abjadnya itu sudah urut mulai dari huruf A sampai huruf yang terakhir. Nah, kurang lebih penjelasan dari saya itu saja. Jika ada salahnya saya mohon maaf. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.